Datang di podcast kesehatan lingkungan yang saya sama Pak Ferry tentunya yang mengusung tema hari ini ngobrol bebas atau ngablak. Ngablak? Ya. Oke. Tentunya di sini kita cerita tentang hal-hal yang enggak tahu banyak orang. Ya, itu. Jadi apa namanya? Perlu kalian ketahui ya kalau Bu Ana ini dosen saya yang tentunya ngajar di Prodi Kesling. Kesling mana ya? Stikes Hakli Semarang. Kalau buat kalian yang belum ada kuliah di sini ya. Nanti linknya di bawah. Kayak gitu ya Bu. Sip. Ya. Harus tuh yuk kalian semua gabung sama kita di Prodi Kesehatan Lingkungan Stikes Hakli Semarang. Nah, itu asik nggak? Asik banget Bu, apalagi dosennya cantik, ya kan? Tapi udah punya keluarga. Aku udah punya keluarga ya, jangan digas. Ya baik. Hari ini kita bersihin lab ini ya Bu. Iya. Ya dulunya kotor, bikin bagus. Kalau yang tadinya kotor kita bikin bagus, yang tadinya bagus kita bikin tentunya lebih bagus lagi. Iya, makanya kuliah di Stikes Hakli, oke? Kayak gitu sih Bu. Gimana Bu bersihin ruangan ini Bu? Capek nggak? Capek nggak ya? Kalau sama kalian kayaknya nggak capek deh. Soalnya mahasiswa di Stikes Hakli Semarang khususnya untuk yang Kesling itu oke-oke punya. Jadi termasuk saya nggak Bu? Pasti kamu. Tapi apa namanya, kalau alat-alat ini nggak sering dipakai itu kemungkinan ada yang rusak. Iya sih pasti. Jadi kita di Prodi ini kan sedang berusaha untuk apa ya namanya, kita yuk bareng-bareng yuk dosen, mahasiswa, semua jajaran, kita harapkan kita bisa jaga bareng lah ini lab sehingga labnya bisa semakin maju, semakin berkembang. Jadi nanti kalau ada yang mau apa namanya uji lab, uji air atau yang lain-lain nanti bisa masuk ke kita semua, sehingga kedepannya di laboratorium Kesling Hakli ini kita harapkan bisa untuk melayani masyarakat juga. Kalau ada yang mau melakukan uji lab bisa datang ke sini, nanti diuji di sini sehingga ya semakin jaya semakin bagus lah. Amin. Jadi apa namanya, kalau orang lain datang ke sini buat nge-lab ke sini juga boleh? Boleh, pasti boleh. Tapi kalau untuk saat ini memang kita dari Prodi masih dalam tahap penggodokan sehingga pengelolaan lab ini bisa maksimal. Nanti pastinya kalau di Prodi kita sudah siap, jadi lab kita ini sudah disiapkan betul, nanti kita share informasinya ke masyarakat sehingga siapapun yang mau uji lab di sini kita welcome. Mengenai itu buat alat-alat yang di sini belum ada itu apa sih? Kalau untuk alat-alatnya kebetulan memang masih ada beberapa yang kita belum punya. Cuman kalau untuk mikroskop, kemudian seperti alat-alat yang, nah ini kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya banyak alat, cuman memang karena inventarisnya kami juga belum maksimal, jadi saya juga belum bisa bilang kita masih kurang alat apa. Tapi untuk berbenah itu ada. Oh pasti. Ya. Jangan lupa buat kuliah di Stikes Hakli ya. Buat kalian yang belum kuliah tentunya. Kalau udah kuliah jangan. Oh boleh. Kalau sudah selesai. Oh. Boleh. Maksudnya gitu. Iya. Atau kalau yang masih kerja juga bisa sih gabung di sini ya. Tapi buat jadwalnya itu kan pasti tabrakan. Kalau untuk sementara ini kita ada jam kuliah di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau kalian yang bekerja hari Senin, Selasa, Rebo itu nanti bisa gabung di kami untuk mengikuti kuliah di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kuliahnya dipadatkan dari pagi sampai sore, sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja kalian di hari Senin, Selasa, Rebo. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Stikes Hakli jangan ragu, langsung ngambil di sini aja, jangan di yang lain, oke? Kayak gitu. Betul sekali. Untuk mengenai itu kan nanti dibersihin Bu, botol-botol kayak gitu kan dibersihin Bu. Nah, itu masih bisa nggak digunakan? Kan sayang kalau dibuang. Bisa nggak? Ya kalau soal itu nanti kita akan apa ya namanya, ada pengelolanya sendiri Mas. Jadi nanti kita akan koordinasi dari Prodi dengan pengelolanya, apa yang kiranya masih bisa kita gunakan akan kita gunakan.
karena kita kan juga yang namanya kuliah di prodi Kesling kan kita harus berwawasan kesehatan lingkungan. Jadi diingat betul kalau di Stikes Hakli Semarang ini, baik di prodi Kesling maupun di prodi yang lain, semua visi misinya harus berwawasan kesehatan lingkungan, sehingga nantinya ketika kalian lulus dari sini itu kalian sudah menjadi pribadi yang mandiri dan berwawasan lingkungan. Nah itu Bu, jadi kan banyak yang nggak tahu sih Bu, kesehatan lingkungan tuh mau dibawa kemana sih kerjanya, kayak gitu pasti pada tanya. Nggak harus di rumah sakit kan, maksudnya ada jalan lain kan. Oh banyak. Nah jalan lainnya ini yang dipertanyakan mungkin sama orang-orang kayak gitu. Iya betul. Jadi gini, kalau di Stikes Hakli Semarang khususnya untuk Kesling ini kebetulan banyak alumni yang sudah tersebar di banyak sekali tempat kerja atau profesi kerja. Misalnya di dinas itu banyak Mas. Kemudian banyak alumni kita yang sudah menjadi bahkan kepala-kepala dinas itu banyak loh Mas. Kepala dinas kesehatan di alumni kita. Keren berarti Bu Stikes Hakli. Iya jelas. Makanya masuk sini ya. Kemudian di puskesmas itu banyak juga. Di rumah sakit ada juga. Tidak menutup kemungkinan di perusahaan pun juga banyak. Bisa itu? Bisa. Di bagian apa itu Bu? Nah gini Mas, kalau kita mau membicarakan di bagian mananya, sebenarnya kalau kita sudah lulus dari sini menjadi mandiri yang berwawasan kesehatan lingkungan, itu kita bisa mengaplikasikan di banyak aspek. Jadi jangan hanya terpaku seperti yang Mas Yuda tadi bilang, iya kita harus di rumah sakit. Enggak. Berarti ada peluang lain. Iya pasti. Tergantung kitanya bawanya kemana Bu. Bahkan kalau di Kesling seperti yang Mas Yuda kemarin kan saya ajak, saya dorong untuk yuk Mas Yuda kita bikin PKM. Nah PKM apa sih Bu? Gitu. PKM itu namanya program kreativitas mahasiswa. Mas Yuda kan kemarin saya ajak di bidang apa kemarin? Bidang kewirausahaan. Nah di bidang kewirausahaan. Jadi kuliah di Kesling Stikes Hakli itu tidak hanya kita belajar melulu di akademik saja, tapi juga mahasiswanya harus pintar berbisnis. Gitu Mas. Buat PKM itu, mengenai PKM Bu Ana pernah nggak bimbing siswa lain mungkin bilang saya sampai ke tahap yang tinggi? Nah kebetulan karena saya memang baru sih bergabung di Stikes Hakli Semarang ini, jadi apalagi kan saya juga mulai aktif betul di prodi ini juga baru-baru saja. Jadi kebetulan Mas Yuda yang punya kesempatan pertama menjadi bimbingan saya. Oh berarti saya pertama itu? Iya betul. Wih, pembukaan Bu ya? Betul. Bukan penutupan Bu ya? Oh enggak dong. Kecuali, tapi Mas Yuda masih pengen bikin PKM lagi enggak nih? Tergantung ke depannya Bu, kalau ini lolos saya paling pasti termotivasi. Iya, karena ini tadi udah menjanjikan Bu. Oh gitu, menjanjikannya gimana sih? Ya nanti kan selain saya dapat pengalaman, juga dapat kompensasinya itu tadi Bu, anggarannya itu. Anggarannya. Iya. Anggarannya buat apa emang? Ya dibuat bikin ini tadi Bu. Dibikin ya. Nah, jadi ini jalan terus nih bisnisnya nih. Kalau buat kalian support nanti saya bikin terus. Kayak gitu Bu. Iya, sip. Rupa kencana ya, punya rupa kencana, lulur. Lulur Bu. Ya semoga lolos ya. Alhamdulillah, insya Allah lolos Bu. Harusnya lolos. Karena anggarannya tinggi. Oh, tinggi ya. Tinggi dan harus dikembangkan. Tapi ingat Mas Yuda, semisal sampai lolos, jangan sampai seperti kebanyakan mahasiswa yang lain. Ya ini termasuk zaman saya dulu sih. Jadi ketika saya masih mahasiswa, itu ketika kita mendapatkan anggaran itu terus kita buta mata. Karena uang merubah segalanya itu tadi Bu. Jadi jangan sampai karena kalau lolos PKM kemudian dapat uang, sebisa mungkin jangan sampai uangnya itu dihambur-hamburkan begitu saja. Jadi benar-benar untuk menjalankan bisnis yang panjenengan ajukan sehingga kuliah jalan, bisnis juga tetap jalan. Nah itu Bu, pendapatan double jadinya. Iya. Nah, untuk itu berarti kalau masalah uang tadi Bu, karena uang kan merubah segalanya. Banyak Bu yang nggak aman soalnya di lingkungan tuh banyak yang nggak aman. Iya nggak usah ditiru yang kayak gitu. Iya makanya saya yang susah di situ Bu. Nanti takutnya tergiur. Ya nggak usah. Selama kamu punya tekad yang besar untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri dan berhasil, jangan terpengaruh hal-hal negatif. Janganlah Bu, insya Allah saya marah. Aduh. Mengenai
mengenai PKM sudah. Nah, apalagi Saya pengen tanya ini Bu, untuk prakteknya di kesehatan lingkungan itu kalau yang mau kuliah itu di semester berapa? Kalau praktek-praktek nanti mengikuti kurikulumnya Mas. Jadi tidak melulu, jadi gini loh, tidak melulu di satu semester itu isinya praktek terus gitu kan, tidak. Jadi ada misalnya di semester 2, di semester 3, itu tergantung juga sama dosen yang bersangkutan. Misalnya pelajarannya sebenarnya bukan praktikum, tapi ketika dia ingin mengajak mahasiswa untuk praktikum di mata kuliahnya, itu juga sangat diperbolehkan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada dosen untuk bisa mengeksplor kemampuan atau potensi dari mahasiswa sehingga mahasiswa punya pengalaman yang lebih. untuk itu berarti prakteknya itu biasanya itu di semester 2-nya apa 3-nya? Nggak mesti Nggak Mas. mesti ya? Bahkan kalau misalnya ada dosen seperti misalkan kenal Pak Ferry enggak? Oh kenal Bu, itu kalau di dalam stikers dia itu dosen saya. Ketika di luar stikers itu kakak saya, teman Oh akrab. gitu. Iya. Oh, nah itu akrab Pak banget. Ferry itu. Jangan lupa follow Instagramnya Pak Ferry ya. Itu Pak Ferry itu termasuk salah satu dosen yang saya lihat sih sering ngajak mahasiswa untuk praktek juga. Jadi beliau ya Bu yang Iya, jadi arahkan ya? kemungkinan misalkan Pak Ferry megang di semester 1 pun meskipun tidak ada praktikum, itu bisa jadi nanti anak-anak diajak ke lab untuk praktek juga bisa. Tergantung kebijakannya beliau berarti. Iya, jadi memang kami memberikan hak penuh kepada dosen untuk bisa mengembangkan baik potensi dirinya sendiri maupun mahasiswa, sehingga kita tidak terbatas atau tidak membatasi Pak Ferry, Pak dosen yang lain atau Bu dosen yang lain harus seperti ini, enggak. Enggak ya Bu. Enggak. Tapi buat Pak Ferry itu gimana sih kurangnya? Maksudnya diajak kerja tim itu bisa nggak? Apa menutup diri? Udah nggak mau ya kayak gitu kan? Ada sih Bu, ada sih pasti ada. Enggak sih, semua dosen di kesehatan lingkungan Stikes Hakli Semarang semuanya oke Bu. Oke ya, jadi jangan takut untuk kuliah di Stikes Hakli, biasanya enak-enak, mudah-mudah lah. Sip, sip. Ya. Oke. Ada lagi? Untuk masalah itu udah sih cukup sih menurut saya. Cukup ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube Podcast Hakli Semarang. Bye. See you.